Hidayat. Saya Rio Agustian. Saya Alfa Safa. Dan saya Ayuni Oktaviani. Di sini kami akan mewawancarai salah satu terapi komplementer yaitu bekam. Selamat menyaksikan. Kami dari mahasiswa Politeknik ya Bu. Di sini kami mau ucapin terima kasih kepada Ibu untuk udah bisa menyempatkan waktunya untuk kita wawancarai mengenai bekam. Maaf Bu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Nama saya Ibu Herlina sebagai owner dari Peneterapi Rumah Sehat Sifaul Husna. Baik Bu, bagaimana awal mula Ibu memulai terapis bekam dan dari tahun berapa Ibu membuka klinik bekam Sifaul Husna ini Bu? Ya, awal mula Ibu dalam mendirikan klinik terapi bekam ini, pertama-tama kali itu Ibu melihat ada orang yang bekam di TV. Kemudian Ibu melihat dan Ibu tertarik karena latar belakang Ibu juga dari medis. Jadi Ibu berpikir sepertinya lebih menarik ini terapi bekam, apalagi terapi bekam ini adalah terapi yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ibu mencari dan Ibu ada informasi dari teman bahwa ada pelatihan untuk bekam, sehingga Ibu ikut pelatihan bekam dan kemudian Ibu ikut anggota PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, dan alhamdulillah sampai hari ini lebih kurang sudah 13 tahun Ibu buka bekam di sini. Ibu, untuk penyakitnya apa saja Ibu yang bisa disembuhkan dengan terapi ini, terapi bekam? Ya, dengan terapi bekam ini banyak sekali manfaatnya. Dengan terapi bekam ini pertama kita dapat memperlancar sirkulasi darah, kemudian mengeluarkan toksin yang ada dalam tubuh, kemudian juga dapat menyembuhkan insya Allah dari darah tinggi, kolesterol, asam urat, mah kronis, ada juga dari migrain. Kemudian bagi wanita yang haidnya berhenti, kemudian ada keluhan ketika ada tangan kaki yang bersemutan, dan lain-lainnya lebih banyak lagi. Untuk alatnya Ibu, biasanya apa saja sih Bu yang digunakan saat terapi bekam? Alat-alat yang digunakan di dalam bekam itu pertama kita menggunakan kop bekam, ya, kemudian pompa bekam, kemudian lancing seperti pulpen itu ya, kemudian jarum bekamnya, kemudian sarung tangan, masker, celemeknya, kemudian kacamata, alat cukur rambut kalau yang untuk bekam rambut ya di kepala ya, kemudian minyak zaitun, kasa steril, baskom steril, nampan steril, mangkok atau bengkok ya, kemudian alkohol, pemutih itu seperti Baiklin, kemudian tempat sampah dan sterilisator. Biasanya kan sebelum dibekam ada pemeriksaan ya Bu ya. Itu pemeriksaannya itu apa aja Bu yang dilakukan? Pemeriksaan itu pasien datang, kemudian kita tanya jawab, kemudian kita tensi, kemudian kita tentukan titik-titik bekamnya dari keluhan pasien yang ada. Ibu, bagaimana ya proses penyembuhan dari terapi bekam ini? Ya, proses penyembuhan dari terapi bekam itu salah satunya adalah karena dasarnya hijamah ini adalah metode terapi kuratif dan preventif ya, dengan perlakuan pada jaringan sehingga terjadi proses peradangan akut yang minimal. Reaksi radang lokal akan menimbulkan peningkatan kadar sitokin dan faktor pertumbuhan terkait radang. Demikian pula interferon, adanya perlukaan dan membuang sedikit darah akan membuat efek sebagaimana terjadinya dilatasi pembuluh darah tepi atau vena kecil ya.
Peningkatan kadar faktor radang dapat meningkatkan proses pengenalan antigen dan mendorong terjadinya reaksi antigen atau antibodi. Ya, kemudian disebut dengan reaksi humoral. Dapat pula mendorong terjadinya proses pembentukan memori oleh sel limfosit. Secara molekuler, hal ini akan berdampak pada pengekspresian gen-gen tertentu, termasuk gen MHCR atau HLA di kromosom 6-15. Nah, bekam ini mengeluarkan zat seperti serotonin, bradikinin, slow replacing substansi, prostaglandin, prostakilin, dan zat lainnya seperti terjadi dilatasi kapiler dan arteriol, memperbaikan mikrosirkulasi pembuluh darah, relaksasi pada otot yang kaku, menurunkan tekanan darah. Itu dari proses dari kita melakukan bekam. Lalu Ibu, apakah ada efek sampingnya dari terapi bekam ini? Efek samping dari terapi bekam itu ya terjadinya peningkatan kerja jantung, kemudian terjadinya peningkatan permobilitas dinding pembuluh darah, peningkatan suhu di sekitar kulit yang di cough, kemudian menimbulkan rasa gatal akibat dilepaskannya histamin. Ya. Apakah ada kendala selama menjalankan terapi bekam ini, Bu? Ya. Kendala selama ibu menjalankan terapi bekam itu ada, salah satunya yaitu kemudian seperti ibu kalau di sini kesulitannya seperti itu peneterapinya, itu tenaga dari peneterapinya karena kurang berminatnya dari mungkin dibilang itu dari anak-anak muda atau orang gitu ya yang untuk karena mereka memandang ini terapi bekam ini mereka memandang cuma seperti terapi tradisional gitu. Jadi mereka tidak berpikir bahwa dari sini mereka bisa memberikan amal jariah dan memberikan ilmu juga banyak di terapi ini. Itu salah satunya ya gitu. Kemudian dari juga pasien untuk adanya rasa khawatir, rasa takut karena mereka membayangkan bahwa ditusuk-tusuk gitu. Karena kan ada caranya urutannya untuk bisa kita meneterapi pasien. Kemudian untuk promosinya ya juga ibu akan cukup. Tapi kalau untuk awal-awal iya ada kendala yang banyak. Tapi kalau untuk sekarang karena udah sejak orang sudah banyak yang tahu itu sampai. Sejauh ini apakah masih banyak yang menggunakan pengobatan tradisional bekam, Bu? Alhamdulillah. Terapi bekam ini bertambah maju ya, bertambah dikenal oleh masyarakat dan bertambah luas dan ilmunya juga banyak gitu dan masyarakat juga banyak yang datang ke terapi komplementer seperti bekam ini. Kalau untuk apa terapi bekam di sini ada pembinaan dari puskesmas atau pemerintahnya gitu? Ada pembinaan dari puskesmas dan kadang kita juga suka diundang kalau ada acara di puskesmas. Ibu, untuk pertanyaan terakhir ya, apakah ada kerugian selama ibu membuka klinik bekam ini? Kerugian sejauh ini tidak ada karena kita berangkat dari keikhlasan ya, karena juga ini juga sifatnya membantu orang, kemudian juga kita menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW, insya Allah. Jadi untuk kendala tidak terlalu banyak, seperti itu ya. Kecuali satu lagi, semasa pandemi, masa pandemi itu banyak kendala atau banyak yang kendala yang kita temukan. Orang takut untuk datang ke klinik atau ya itu yang wajar ya, kan seperti itu. Yang dari saya dan teman saya ya Bu, mohon maaf juga bila ada kesalahan salah ucap atau apa gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.